Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Salman sebagai ketua. Saya Eji sebagai editor. Saya Irama sebagai mahasiswa. Saya Betty sebagai pencari materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Pengertian. Blender 3D adalah perangkat lunak atau software open source dan gratis untuk mengolah grafis komputer 3D. Blender dapat digunakan untuk membuat gambar, animasi, dan efek visual berkualitas tinggi menggunakan geometri 3D. Blender mendukung berbagai fitur termasuk pemodelan 3D, animasi 3D, efek visual 3D, pengomposisian, pelacakan gerakan, penerapan, pembuatan tekstur dan material, penyunting gambar bitmap, penulangan, simulasi fluida, dan asset. Blender dapat berjalan pada Windows, Mac OS, BSD, Haiku, dan Linux. Blender dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dan secara otomatis menghasilkan pada software 3D Blender. A. Screen Layouts. Saat membuka Blender, layar akan menampilkan secara default seperti pada gambar di atas. Tampilan tersebut dapat diganti sesuai kebutuhan. Misalnya, kebutuhan untuk merancang simulasi visual, Anda dapat memilih layout animation yang merupakan tampilan untuk mengerjakan animasi dan lain-lain. Tools ini berada pada pojok kiri atas layar, merupakan bagian dari main header, yaitu menu bar yang ada di bagian atas pada tampilan Blender. B. Splitting Windows. Splitting Windows atau pembagi tampilan lembar kerja pada software Blender. Splitting Windows dalam pembuatan simulasi visual 3D seringkali digunakan. Contohnya dalam pemodelan 3D, diperlukan lebih dari satu Windows. Splitting Windows adalah membagi menjadi dua Windows dalam tipe yang sama dan dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal. C. Snap 3D Cursor. Pada dasarnya, 3D Cursor digunakan untuk menentukan letak objek. Sedangkan, Snap merupakan sebuah alat bantu dalam menemukan titik acuan. Cara melakukan Snap 3D Cursor adalah dengan menekan Shift plus S. Adding Object merupakan sebuah menu untuk menambahkan objek pada bidang teknik. Lakukan dengan cara tekan Shift plus A atau pilih menu Add pada header menu. E. Transformation. Transformation adalah upaya untuk menggeser atau memutar atau mengubah ukuran objek. C. Tools-tools pada aplikasi Blender. Untuk membuat animasi pada aplikasi Blender, diperlukan tools-tools yang berfungsi sebagai komponen dalam pembuatan setiap objek. Berikut adalah penjelasan tentang tools-tools yang digunakan dalam aplikasi Blender. Panel utama pada Blender View menu. Menu pada Blender beraneka ragam, tergantung dari editor type-nya. Dalam editor type, terdapat beberapa pilihan di antaranya 3D View, Timeline, Graph Editor, Dope Sheet, UV atau Image Editor, Movie Clip Editor, Info, dan lain-lain. A. File, yang merupakan menu utama untuk melakukan New, Open, Save, Close, Setting, dan yang lainnya, sebagaimana pada program 3D lain. B. Add, digunakan untuk menambahkan objek-objek, seperti kamera, lighting, dan objek 3D. C. Timeline, digunakan untuk mengatur animasi pada Blender. D. Game, berguna untuk memulai scripting program game. E. Render, berfungsi untuk melihat hasil rendering dan settingnya. Tool Button. A. Translate Manipulator Mode, mempunyai simbol segitiga merah. Penggunaannya bisa dengan menekan Ctrl-Alt-G. Kegunaannya adalah untuk mengambil objek. B. Rotate Manipulator Mode, mempunyai simbol lingkaran hijau. Penggunaannya bisa dengan menekan Ctrl-Alt-R. Kegunaannya untuk merotasi objek. D. Transform Orientation, digunakan untuk merubah orientasi saat mentransformasi. E. Rotating atau Scaling Pivot, mempunyai simbol titik hitam beserta tanda panah. Pivot adalah titik pusat dari suatu objek secara default pada Blender kita menggunakan median point. D. Kesimpulan, Blender juga dapat digunakan dalam berbagai kegiatan multimedia, seperti mengedit video, membuat game, animasi, composting, dan lainnya yang berhubungan dengan animasi 3D. Keunggulan lain dari Blender adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan software ini membuat Blender tidak memerlukan spesifikasi komputer yang tinggi untuk sekedar menjalankannya. File instalasi yang kecil membuat Blender juga dapat diinstal dan dijalankan secara portable.
Memang Blender diakui memiliki fitur yang tidak selengkap software berbayar lainnya. Jika kita ingin melengkapi fiturnya, kita harus mencari plugin yang tersebar di internet ataupun memprogram plugin sendiri. Tentunya ini cukup merepotkan user.